Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan membahas tentang benda tegar, yaitu bagian gerak rotasi atau rotasi benda tegar. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke benda tegar, maka kita akan meninjau suatu partikel atau benda titik untuk mendapatkan persamaan umumnya. Oke, kita membahas besaran-besaran pada gerak rotasi, atau kalau kita tinjau sebuah partikel maka gerak melingkar ya. Kita sudah bahas besaran, ada yang namanya momen gaya atau torsi, ada momen inersia. Nah, kali ini kemudian juga sudah muncul juga percepatan sudut ya. Nah, kali ini kita akan bahas besaran berikutnya, yaitu momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Pertama, kita akan bahas tentang momentum sudut ya. Oke, kita menggunakan gambar yang sebelumnya ya, di materi sebelumnya, yaitu misalkan ada sebuah benda titik atau partikel yang bergerak melingkar seperti ini, yang sumbu putarnya atau sumbu pusat lingkarannya di sini ya, pusat lintasannya. Oke, uh, jarak benda terhadap sumbu putarnya ini adalah R ya. Oke, nah maka ini juga tentu R ya. Nah ini berputar seperti ini di atas atau pada suatu bidang. Kalau misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, maka benda ini melingkar atau bergerak di atas permukaan XY, ya kan? Permukaan XY. Sedangkan sumbu Z ini tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Nah, tentu si benda ini ya punya kecepatan linear yang arahnya selalu menyinggung lintasan lingkaran itu ya. Oke. Nah, maka ya, eh, kalau ada kecepatan linear seperti ini kan, nah maka tentu akan ada momentum linear juga kan. Nah, momentum linear. Nah, kalau kita misalkan kalau ada gaya yang bekerja di situ ya maka arah gaya juga di sini ya. Misal ada ditarik oleh gaya F misalkan, nah misalkan juga ditarik tegak lurus terhadap R maka ya di sini juga ya. Oke, jadi ini arah V, arah P, arah F ya seperti itu. Ini P momentum linear ya. Oke, kemudian ini sumbu putarnya ke atas ini, ya kan? Kita tarik garis ke atas tegak lurus terhadap bidang tempat bergeraknya benda. Nah, itu tentu arah omeganya, yaitu kecepatan sudut. Nah, karena ada kecepatan sudut, maka tentu ada juga yang namanya momentum sudut L. Ya, ini momentum sudut L yang arahnya sama dengan omega ya. Oke. Kemudian kalau misalkan tadi ada gaya F yang menarik benda ya, maka ada torsi yang muncul kan, yang arahnya ke atas juga seperti ini. Jadi sama arahnya. Oke, ini penting, memahami gambar ini penting agar tidak kebingungan terhadap persamaan-persamaannya dan bisa memaknai persamaannya. Oke. Maka di materi sebelumnya tentang momen gaya atau torsi kan seperti ini ya, bahwa kalau begini maka torsi ya kan, torsi ini adalah R cross F ya kan, bahwa secara vektor kan definisinya seperti itu ya, bahwa ini kan vektor R kan ke sana ya, vektor R ke sana. Nah, maka eh, R cross F ya, R cross F hasilnya adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan R dan F, yaitu adalah vektor torsi ini. Jadi seperti ini. Sama halnya dengan itu, kalau kita lihat, maka momentum sudut juga seperti itu. Bahwa momentum sudut adalah R cross P. Ya, R cross P sama dengan vektor yang tegak lurus terhadap R dan P, yaitu momentum sudutnya L. Ya, jadi secara vektor seperti ini. Maka ini materi vektor sudah dipelajari di kelas 10 ya, perkalian cross. Ini vektor. Nah, kalau kita cari besar L, ini kan vektor ya, vektor L. Kalau kita cari besarnya ya maka besar R kali besar P sin sudut yang terbentuk antara R dan P. Nah, karena ini sudutnya tegak lurus ya, R dan P ini, nah maka sin 90 ya 1. Jadi seperti itu. Oke, sekarang itu persamaan yang kita bisa dapatkan dari gambar. Oke. Kemudian ada persamaan lain juga yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mulai dari persamaan momentum linear, P sama M kali V ya kan. Kalau ada benda bergerak dengan kecepatan V, maka ada momentum linear yang
besarnya massa kali kecepatan linear tersebut. Kalau masing-masing ruas kita kali R, ya, kemudian V juga kita ganti adalah omega R kan, V kan omega R ya, hubungannya antara gerak linear atau ya gerak linear dan gerak rotasi atau gerak melingkar dihubungkan dengan persamaan ini, V sama dengan omega kali R di materi kelas 10 kan. Oke, maka kita ganti V-nya omega R, maka R kali P tadi tidak lain adalah momentum sudut. Kemudian ini kan mr kuadrat omega. Nah, mr kuadrat ini adalah tidak lain merupakan momen inersia dari partikel, ya kan, mr kuadrat. Maka kita dapatkan juga hubungan antara ya momentum sudut dan momen inersia, persamaannya seperti ini. Kemudian ada persamaan lain lagi, bahwa persamaan umum gaya itu kan dp per dt, dari turunan dari momentum terhadap waktu, ya, diferensial dari p terhadap waktu, dp per dt. Nah, begitu. Ini rumus umum gaya. Bukan M kali A. M kali A itu sebenarnya efek saja, hasil akhir ketika masanya konstan. Jadi ketika bergerak masanya konstan, tidak berubah. Maka nanti turunan dari massa terhadap waktu 0, maka tinggal M kali A saja. Nah, tapi persamaan umumnya itu ini. Maka kalau masing-masing ruas juga kita kali R, ya, maka R kali F ini adalah torsi, ya kan? R kali F kan torsi, ya, ini kan besar torsi adalah besar L kali besar F sin sudut yang terbentuk antara R dan F adalah 90 di sini ya. Maka sin 90 ya 1, maka tinggal R kali F. Ini torsi sama dengan, karena R di situ kan konstan. R kan konstan tadi situ kan. Mau dimanapun posisi benda, R-nya ya sama. Maka R ini bisa kita masukkan ke dalam ini, karena R-nya kan sama. Ya, jadi begitu. Maka ya R-nya kita bisa masukkan, maka ada P kali R di sini. P kali R atau R kali P adalah L, maka kita ganti L. Jadi ya torsi hubungannya dengan kecepatan momentum sudut adalah dihubungkan dengan persamaan ini, bahwa torsi sama dengan turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Oke, seperti itu. Ini persamaan-persamaan yang bisa kita peroleh dari kasus ini atau dari hal ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bahwa kita tentu mengenal dengan istilah hukum kekekalan momentum atau hukum kekekalan momentum linear pada gerak lurus ya. Kalau ada benda bergerak begitu ya, bermassa M bergerak dengan kecepatan V, momentumnya kan M kali V. Nah, berlaku hukum kekekalan momentum, artinya momentum benda di posisi manapun itu sama, ya, ketika ini sigma F-nya sama dengan 0, ya kan, bahwa jumlah gaya mikronya sama dengan 0. Kondisinya apa? Diam, ya, diam. Maka kalau benda diam kan momentumnya sama ya pada setiap saat, atau V-nya konstan, kecepatan linearnya tetap. Jadi GLB, benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalau kecepatannya konstan kan di titik manapun ya momentum linearnya sama kan, massa kali kecepatan. Jadi momentum itu akan tetap ketika dipenuhi syarat bahwa sigma F sama dengan 0. Diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Begitupun untuk momentum sudut. Begitupun untuk momentum sudut juga ada hukum kekekalan momentum sudut. Bahwa momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Kondisinya apa? Nah, kondisinya kalau pada momentum linear itu F, sigma F. Kalau pada momentum sudut itu sigma torsi. Jadi sigma torsinya sama dengan 0. Artinya bendanya diam atau kecepatan sudutnya konstan. Jadi kecepatan sudutnya konstan. Nah, ini kan I kan konstanta kan, tergantung bendanya. Nah, kalau omeganya juga konstan, kecepatan sudutnya konstan, maka ya momentum sudut L ini di setiap titik ya sama, ya kan? Maka ini berlaku juga hukum kekekalan momentum sudut. Nah, dengan syarat sigma torsinya sama dengan 0, yaitu omeganya 0 atau omeganya konstan, kecepatan sudutnya konstan, ya. Jadi seperti itu. Oke, ini tentang momentum sudut. Jadi ini yang perlu kita pahami sebagai dasar. Nah, berikutnya kita pindah ke energi kinetik rotasi. Nah, jadi kalau energi kinetik rotasi, kita bisa mulai dari energi kinetik translasi atau energi kinetik pada gerak lurus ya.
Persamaannya kan 1/2 mv kuadrat, ya kan? Tinggal kita substitusi persamaan yang menghubungkan antara gerak melingkar dan gerak lurus. V kan omega R, ya kan? Maka saya masukkan 1/2 ya. V-nya kita ganti omega R, karena kuadrat ya maka kuadrat juga. Nah, maka 1/2 ini mr kuadrat ini kan adalah momen inersia dari si partikel, ya kan? Maka I kita ganti I momen inersia omega kuadrat. Nah, inilah persamaan energi kinetik rotasi 1/2 I omega kuadrat. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Berikutnya kita akan coba merangkum ya, sebelum masuk ke contoh soal. Kita coba merangkum materi atau besar rumus-rumus yang ada di gerak rotasi atau gerak melingkar dan kita bandingkan dengan gerak lurus supaya kita dapat perbandingan ya. Oke, mungkin cukup sekian.